Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, anak-anakku kelas 11 RPL. Semoga kita senantiasa diberi kesehatan untuk menjalani aktivitas sehari-hari. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan dan mempraktikkan tentang format teks pada halaman web. Nah, kita belajar dasar-dasarnya dulu. Jadi, pada pertemuan pertama kemarin, Anda sudah mendapatkan materi dasar teori tentang pemrograman web dari apa itu HTML, lalu perangkat lunak yang dipakai, perangkat keras yang dipakai Nah, HTML sendiri merupakan singkatan dari Hypertext Markup Language. Disebut sebagai bahasa markup karena menggunakan tanda untuk menandai bagian-bagian dari teks. Nah, tanda-tanda tersebut dinamakan sebagai tag HTML. Struktur penulisan HTML Struktur penulisan HTML mirip dengan struktur tubuh manusia. Nah, contoh dari tag atau tanda yang dipakai, tanda yang dipakai itu seperti ini. Jadi ada kata HTML kata HTML diapit menggunakan tanda kurang dari dan tanda lebih dari. Itu disebut sebagai tag atau penanda. Dan tag sendiri ada yang berpasangan. Berpasangan berarti ada pembuka dan ada penutup. Meskipun ada juga beberapa tag yang bisa berdiri sendiri tanpa pasangan. Di sini dicontohkan terdapat beberapa tag, ada tag HTML, ada tag head, ada tag title, ada tag body, seperti itu. Nah, tag head ini adalah kepala dari dokumen HTML. Di dalam tag head terdapat tag title, di mana tag title ini yang akan menampilkan judul pada browser. Jadi setiap kita membuka web, kita akan menyaksikan judul pada atas browser, pada atas browser, bagian atas browser itu ditampung di tag title. Sedangkan tag body ini adalah tag yang menampung semua konten, semua isi dari halaman web berada di dalam tag body. Nah, selanjutnya mari kita langsung saja mempraktikkan bagaimana cara penulisan struktur HTML dan penggunaan beberapa tag dalam memformat teks. Baik, sekarang kita mencoba mempraktikkan bagaimana penulisan struktur HTML dan pemanfaatan beberapa tag dalam pembuatan atau memformat sebuah teks. Nah,
Anak-anak bisa mengikuti praktikum ini ya dari rumah. Bagi yang memiliki komputer ya, atau laptop, bisa mendownload aplikasi yang namanya Sublime Text. Ya. Atau bagi anak-anak yang menggunakan smartphone Android, bisa mendownload aplikasi yang namanya Unwriter. Silakan di-download ya dari Play Store dan diinstal. Nah, baik, mari kita mulai. Pertama-tama setelah kita membuka aplikasi text editornya, alangkah baiknya kita langsung menyimpan filenya. Ya, kita simpan dari menu file, lalu kita save. Silakan memilih lokasi penyimpanan. Ya. Saya sarankan yang mudah diingat, sehingga anak-anak nanti dalam pencariannya akan mudah. Nah, untuk file pertama kita ini kita beri nama latihan HTML, ini ya, latihan HTML.html. Jadi saat anak-anak menyimpan filenya nanti, jangan lupa diberi ekstensi, ya, yaitu dot atau titik HTML seperti itu. Selanjutnya kita simpan. Nah, barulah sekarang kita mulai mengetikkan struktur dari HTML seperti ini. Jadi dalam pembuatan tag diawali dengan tanda kurang dari, baru diketikkan tagnya seperti ini. Kita sudah membuat tag HTML. Dan tag HTML ini ya, dia berpasangan. Jadi ada tag buka seperti ini dan ada tag tutup. Nah, bedanya tag buka dan tag tutup apa? Bedanya kalau tag tutup terdapat garis miring sebelum nama tagnya. Jadi yang baris pertama ini tag buka, yang baris kedua ini tag tutup, seperti itu. Nah, di dalam tag HTML ya, terdapat dua tag utama, yaitu tag head sama berpasangan dan tag body seperti ini. Nah, inilah struktur dasar dari HTML. Barulah kita mulai masuk ke masing-masing tag. Di dalam tag head ya, terdapat tag title seperti ini. Ya, di mana tag title ini sudah diterangkan tadi bahwa untuk menampung judul dari website. Nah, misalnya kita beri judul latihan HTML. Nah, barulah di dalam body kita mulai mengisi dengan konten-konten. Konten yang pertama ya, atau isi yang pertama yang akan kita buat, kita akan mencoba membuat judul, ya, judul artikel misalnya. Nah, untuk pembuatan judul artikel, Anda bisa menggunakan tag heading. Ya, tag heading. Tag heading, penulisan tagnya seperti ini. H1, ya, buka, dan H1 tutup. Nah, misalnya judul menggunakan tag H1. Nah, coba sekarang kita simpan. Ya. Untuk penyimpanan selanjutnya, Anda tidak perlu save as, cukup di save biasa. Nah, sekarang coba kita cari filenya dan kita jalankan menggunakan aplikasi web browser. Tadi Bapak simpan di dokumen, ini tadi latihan HTML. Kita double klik saja. Nah, seperti ini. Tag title tadi, ya,
Ya, tag title tadi menampilkan judul dengan teks latihan HTML. Nah, kalau kalian perhatikan di browser, tag title ini berada di bagian atas di sini. Jadi apapun yang ada di dalam tag title maka akan ditampilkan di bagian sini. Nah, keseluruhan ini yang bagian paling luas ini adalah bagian body. Jadi di sini tadi bagian head, ya, bagian head untuk teksnya ditampung di tag title, judul menggunakan tag H1, ya, yang bagian luas ini berada di dalam bagian body seperti ini. Nah, tag heading sendiri tidak hanya menyediakan tag H1, ya, disediakan tag H1 sampai H6. Jadi Anda bisa menggunakan tag H2, ya, menggunakan tag H3, H4, H5 sampai H6, maksimal sampai H6. Apabila kalian menggunakan tag H4, berarti tutupnya juga harus H4. Ya. Nah, misalnya kita isikan di sini judul menggunakan tag H4. Kita simpan, file save, lalu HTML yang sudah kita buka di browser tadi cukup kita refresh untuk melihat hasil perubahan. Nah, seperti ini. Jadi yang bagian atas tadi judul menggunakan tag H1, yang bagian bawah tadi judul menggunakan tag H4. Nah, jadi semakin besar nilai headingnya, maka ukuran hurufnya semakin kecil. Tag yang selanjutnya yaitu tag paragraf. Tag paragraf, penulisan tagnya seperti ini. Ya, paragraf buka, paragraf tutup. Nah, misalnya kita mengetikkan sesuatu, ya, satu paragraf. Misalnya saya membuat dummy text, ya, lorem seperti ini. Kita simpan, lalu kita refresh. Nah, di sini kita sudah berhasil membuat judul, ya, membuat judul artikel dan membuat paragraf artikel. Ya. Misalnya saya mau membuat dua paragraf, ya berarti saya membuat tag P lagi. P buka, P tutup. Ya, misalnya kita membuat dummy text lagi, seperti ini. Kita simpan, kita refresh. Nanti akan muncul dua paragraf, seperti itu. Ya. Nah, tag yang terakhir, ya, tag yang terakhir untuk pertemuan kali ini adalah tag HR. Tag HR ini digunakan untuk membuat garis, ya, membuat garis. Coba kita lihat hasilnya. Nah, seperti ini. Jadi ada judul menggunakan tag H1, judul menggunakan tag H4, dan ada paragraf pertama, dan ada paragraf kedua, ya, dan ada satu garis horizontal menggunakan tag HR. Nah, bagaimana? Sudah mulai paham, ya, untuk penggunaan tag HTML. Selanjutnya untuk tugas, ya, silakan Anda membuat satu halaman web, ya, atau satu HTML di mana Anda isikan, ya, untuk kontennya. Untuk judulnya dulu. Untuk judulnya silakan Anda beri judul biodata saya, ya, biodata Anda masing-masing. Dan untuk kontennya, untuk isinya, silakan Anda tuliskan, ya, biodata kalian.
ya, misalnya nama, tempat tanggal lahir, riwayat hidup kalian, ya, yang singkat saja minimal 1 paragraf. Jadi nanti di bagian judulnya ini kalian beri nama biodata namamu, misalnya biodata Fulan, gitu. Dan untuk bagian isinya nanti kalian beri judul yang sama juga tidak apa-apa, misalnya biodata Fulan. Ya, nanti silakan Anda bercerita sedikit tentang diri Anda, minimal 1 paragraf. Selanjutnya, silakan Anda kirimkan tugas ya, via Japri ke nomor Bapak yang sudah ada di grup WA dengan mencantumkan nama lengkap. Baik, cukup sekian materi untuk pertemuan kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.